Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat berkah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan puasa adalah bulan yang limpahan rahmat dan magfirahnya dibuka seluas-luasnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa atau asyam secara bahasa bermakna al-imsak atau al-habsu, yang berarti menahan. Menahan untuk tidak bepergian malam, menahan untuk tidak berjalan di tepian jurang, menahan untuk tidak banyak keluar rumah di tengah wabah, dan apapun bentuk penahanan diri secara bahasa itu bisa dimaknai sebagai puasa. Secara istilah syara, puasa diartikan sebagai imsakun anil mubtirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati. Menahan diri dari yang bisa membatalkan puasa seperti makan, minum, dan hubungan biologis, dan dari semenjak fajar siddiq di waktu subuh hingga terbenamnya matahari dengan disertai niat puasa. Dengan demikian, saat kita niat puasa di malam hari, kemudian kita menahan diri untuk tidak makan, minum, dan kegiatan seksual di siang hari sejak fajar hingga waktu maghrib, maka kita telah sah dan memenuhi syarat sebagai orang yang berpuasa. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lisoimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi." Dua kebahagiaan bagi yang berpuasa. Satu, kebahagiaan ketika dia berbuka, dan kebahagiaan kedua ketika berjumpa dengan Rabb-nya di surga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat berkah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, secara syara, penahanan diri kita untuk tidak makan, minum, dan aktivitas seksual di siang hari itu sudah memenuhi syarat sah dari puasa yang kita lakukan. Namun jika kita ingin mendapatkan pahala dari puasa yang kita amalkan, maka itu saja tidak cukup. Dalam hal ini perlu ada syarat qabul yang harus kita penuhi, sehingga puasa kita bukan hanya membuat badan kita sehat secara jasmani, namun juga berpahala dan bernilai dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Puasa yang makbul atau puasa yang diterima itu tidak cukup dari sekedar meninggalkan makan dan minum saja, namun ia juga harus meninggalkan perilaku yang bisa membatalkan pahala puasa, seperti mulut yang lancar membuka aib orang lain, lidah yang tidak takut untuk memfitnah orang lain, gemar membuat masyarakat terpecah belah, suka membuat suasana di masyarakat menjadi resah, termasuk hati kita yang tidak empatik, yang dipenuhi kesombongan dan prasangka buruk terhadap kehidupan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zuri wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan fitnah dan terus mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari lapar dan haus yang ia tahan dalam puasanya. Di era media sosial yang tidak terbatas ini, lidah kita adalah tangan kita. Melalui gadget yang kita punya, kita bisa berselancar mencari dan menerima berita, sekaligus memberikan informasi kepada penduduk dunia
tentu menjadi amal yang baik saat tangan kita membawa pesan agama dan kebaikan untuk komunitas masyarakat medsos. Tapi saat kita tidak bisa memilah dan memilih, tidak bisa saring sebelum men-share berita, maka akibatnya bisa membuat fitnah yang sangat besar. Karena yang bisa melihat dan mempercayai informasi yang kita sampaikan bukan hanya masyarakat di kampung kita, tapi mereka adalah masyarakat dunia. Betapa besar tanggung jawab kita saat berita yang kita sebar bertolak belakang dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan, dan justru berpotensi membuat fitnah dan keburukan di tengah-tengah jutaan umat manusia sebagai penikmat medsos. Dalam hal ini, menghindari keburukan dan fitnah pada masyarakat yang terbatas saja dilarang oleh agama, apalagi jika itu terjadi kepada masyarakat yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka puasa yang kita lakukan saat ini bisa menjadi penahan diri kita, penahan jari-jari tangan kita dari mengkonsumsi dan penyebaran berita yang tidak didasari kebenaran dan kebaikan, baik dilihat dari kacamata keyakinan agama kita maupun dari kacamata kemanusiaan. Sahabat berkah rahimakumullah, selamat menjalankan ibadah puasa, terus bersyukur dan tetap bersabar walau suasana kehidupan kita hari ini mungkin tidak mudah. Semoga di bulan penuh berkah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita dan tidak memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang disindir Nabi kita lewat sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasai. Sekian dan demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit